Assalamualaikum teman-teman emak. Makan siang pakai lauk apa nih hari ini kalian? Apapun lauknya, mudah-mudahan teman-teman tetap makan makanan yang sehat ya. Kayak emak hari ini makan siang pakai gulai ayam. Sehat nggak ya? Ya, mungkin agak kolesterol dikit kali. Jangan lupa pakai rebusan. Rebusannya yang simple aja. Ini emak males kali ke warung ini. Jadi yang ada di kulkas saja dijadiin rebusan, jadiin lalapan, cuman wortel sama labu jipang. Jangan lupa pakai sambal belacan yang udah emak buatin videonya kemarin. Kalau mau buat video belacan, mau buat belacan ataupun sambal terasi, udah emak buatin kemarin videonya. Yuk, emak cicipin dulu ya gulai ayamnya. Ya, biasanya sih enak. Ini emak cocolin pakai belacan. Jangan lupa lalapannya juga, karena ada yang hambar kalau nggak pakai lalapan. Cocolin sambelnya emak nggak berani banyak-banyak, ntar takut mules. Langsung aja kita cicipin. Bismillahirrohmanirrohim. Mantap. Mau? Enak bang? Mantap. Anak emak doyan nih kayaknya. Emang gulai ayamnya nggak terlalu pedes emak buat. Pedes? Biar minumnya sana. Kita cocolin lagi belacannya. Enak. Nah, daripada nontonin emak makan, mending kita langsung lihat gimana cara buatnya ini gulai ayam yang paling mudah dan simple emak buat. Ini bahan-bahan yang harus teman-teman siapin. Ada 10 macam. Ya, ini bahan-bahan utamanya. Nanti ada bahan-bahan rempahnya juga ada. Jangan lupa siapin garam ya. Ini ayamnya emak pakai 7 potong. Kemudian ada santannya, ini udah dibekukan. Jadi meres santan kemarin kebanyakan, jadi ada yang masih bisa dipakai. Cabai merah, jumlahnya udah emak sebutin di depan. Ada kunyit, ada bawang merah, ada bawang putih, daun salam, sama seujung ruas jari aja itu jahe sama lengkuas. Dan 1 batang serai. Ini untuk bumbu yang akan digiling. Kemudian langsung aja kita proses penghalusan bumbu. Semua bumbu digiling halus kalau yang masih pakai cobek, atau bisa di blender biar lebih cepet. Kecuali jangan masukin daun salam, serai, dan lengkuas. Yang itu sisihkan dulu. Masukin bawang, masukin kunyit, masukin jahe, masukin cabai. Nah, udah disisihkan daun salam, serai, sama lengkuas. Kasih air dikit buat ngeblender cabai dan temen-temen biar nggak seret. Blender sampai halus. Jadi kalau teman-teman yang masih pakai cobek, harus benar-benar halus sih ngegiling bumbunya. Siapin wajan dengan minyak secukupnya buat numis. Masukin semua bahan-bahan yang udah di blender. Nah, biar kita oseng-oseng sebentar. Sambil kita siapkan serai yang tadi perlu digeprek dulu, terus disimpulkan biar gampang ngoseng-ngosengnya. Langsung aja masukin serainya, daun salam, sama lengkuas. Langsung kita masukin bahan-bahan rempah yang tadi di depan udah emak jelasin apa-apa aja. Ada kapulaga, bunga lawang, ada kayu manis,
sama ada pala. Nah, dioseng-oseng dulu sebentar sampai dia meresap dengan bumbu-bumbu yang digiling. Setelah 5 menit langsung masukin aja potongan ayamnya semua. Emak sengaja cuman masukin bagian paha karena emak kalau beli ayam emang cuman bagian ini aja. Jarang kali emak beli bagian dada karena emak sendiri agak susah ngunyah bagian dada ayam. Nah, ini kita satu-satuin, kita aduk-aduk sampai semua ayamnya terbalur dengan bumbu yang ditumis. Setelah bumbu terbalur dengan rata, kita tambahkan air untuk menggenangi si ayam-ayam ini. Ya, namanya gulai, pasti pakai kuah kan. Nah, kita masukin airnya. Jangan terlalu banyak. Serata-rata ayam aja. Jangan sampai kerendam semua. Nah, ini kita oseng-oseng lagi biar nyatu ayam sama bumbu-bumbunya. Setelah dimasukin air, ini emak diamin dulu selama 15 menit atau sampai setengah airnya meresap. Nah, ini tampilan setelah setengah air rendaman tadi teresap. Tapi ini ayamnya juga belum mateng. Tuh, kelihatan kan dagingnya masih merah-merah. Nah, jadi ini harus kita tunggu bener-bener sampai mateng. Harus dicek-cek juga kematangan ayamnya. Jangan nanti belum mateng udah dimasukin santan. Jadi ini harus sampai mateng bener ayamnya. Oke, akhirnya ayamnya kita pindahin aja ke panci biar lebih cepet mateng karena pancinya bisa ngerendam semua ayamnya dengan baik dan bisa lebih cepat matang. Karena ini ayamnya belum mateng, kelihatan tuh tulang-tulangnya masih pada mentah. Oke, kita diemin di panci. Kita tutup aja biar cepet mateng. Kita diemin selama 10 menit dengan api sedang. Jangan lupa dicek-cek ayamnya udah mateng atau belum. Karena kalau ditinggal kelamaan ntar susut, airnya kering lagi. Nah, kalau mateng tuh kayak gini, daging-dagingnya udah mulai merekah. Setelah seperti ini ayamnya udah bisa kita masukin santan. Santannya masih beku nih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Mau santan baru boleh. Santan sisa masak kemarin yang berlebih juga bisa. Biar nggak mubazir. Nah, sambil nunggu si santannya cair, kita masukkan garam 1 sendok teh penuh atau sesuai selera teman-teman aja di rumah mau gimana rasanya. Tapi gula ini nggak tambah gula ya. Kalau emak sih nggak tambah gula. Kita tambahin garam aja.
Nah, ini semua santannya udah larut nih ke dalam gulai ayamnya. Masih kita aduk-aduk dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Apakah sudah cukup garamnya? Ternyata emak kurang garam. Cus, masukin lagi aja. Garamnya kira-kira setengah sendok teh lagi, biar lebih terasa gurih gulai ayamnya. Kayaknya udah mulai matang nih, udah bisa diangkat nih gulainya. Udah nyatu santannya, garamnya juga udah pas. Kalau mau dicek lagi rasanya juga boleh, tapi ini emak udah pas rasanya, udah pas takarannya. Oke, langsung aja kita selesaikan gulai ini, kita masukkan, pindahkan ke wadah kosong. Nah, udah jadi deh gulai ayamnya. Jam, ini dia gulai ayam sederhana, simpel, mudah buatnya, gak pakai micin-micinan. Rasanya jangan ditanya lagi, pasti enak. Ini menu udah paling pas buat variasi lauk teman-teman di rumah. Jangan lupa gulai ayam, temennya lalapan. Enaknya yang ijo-ijo, sawi pahit, labu jipang, pakai terong juga enak. Dan gak lupa belacannya ya, cara buatnya udah emak kasih tahu sebelumnya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.